anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Selamat datang anak-anakku di SD Taman Muda 2, dan semoga Ibu berharap kepada kalian tetap selalu belajar dan selalu kerasan di SD Taman Muda 2 ini. Sebelum kita akan belajar tentang materi yang Ibu akan sampaikan, terlebih dahulu marilah kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuannya yaitu bagaimana kita bisa menyebutkan apa saja yang aturan-aturan apa saja yang ada di dalam rumah dan mengidentifikasi aturan-aturan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tapi sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Mungkin kalian saat ini berada di rumah, tetapi tidak salahnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Novel ada, Rival, Haikal, Marinka, Maulana, Putri, Naura, Dimas, Sofia, Sylvia. Bu Yuli berharap kepada kalian supaya kalian juga melihat video di sekolah, meskipun mungkin kita berjauhan tetapi tetap di hati. Pada hari ini Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Yuli Astuti. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan dan selalu dilindungi dari mara bahaya. Pada hari ini mungkin Bu Yuli ingin menanyakan kepada kalian, siapa yang memiliki teman? Pasti kalian mungkin memiliki teman baru, teman yang mungkin satu sama lain tidak kenal, tetapi kita ingin supaya bisa berkenalan. Yang pertama, kita akan sebutkan nama dari teman kita. Ya, teman kita di sekolah banyak, ada laki, ada perempuan. Tetapi sebelum kita akan belajar bagaimana aturan-aturan yang harus kita patuhi di rumah, terlebih dahulu mari kita akan menyanyikan lagu Oh Ibu dan Ayah. Oh, 1, 2, 3. Oh Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajin naklah selalu, tentu kau dapat hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Ya, Ibu akan mengambil gambar bagaimana kita memiliki seorang teman, dan teman itu kalau kita ingin bisa menyenangkan,
Nah, pembelajaran hari ini kita memiliki teman yang baru. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan gambar bagaimana kita memiliki teman yang baru. Di sini ada nama-nama yang mungkin di buku sudah ada, yaitu yang pakai kerudung adalah Siti, kemudian Lani, Dayu, Udin, Beni, dan Edo. Mereka sangat mengasihi, mereka sangat menyayangi, dan mereka sangat menghargai. Demikian juga dengan kita, meskipun mungkin kita di rumah, tetapi mungkin dengan teman sekitar kita juga akan bisa menghargai. Pada waktu Siti berangkat sekolah, Siti selalu berpamitan kepada kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Kita harus menghormati kedua orang tua kita karena merekalah adalah wakil dari Tuhan. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk bisa berjabat tangan dengan sopan dan dengan menghormati orang tua kita. Siti sebelum berangkat sekolah, dia juga memakai baju yang rapi. Nah, kalian juga di rumah pasti mempunyai seragam baru. Nah, nanti kalau kita sudah ke sekolah, kita akan memakainya seragam itu dan kita merasa senang karena mempunyai baju baru, sepatu baru, mungkin tas juga baru. Nah, di sini Siti berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dia merasa senang karena dia bisa bersekolah di tempat yang baru. Nah, setibanya di sekolah, Siti bertemu dengan ibu gurunya. Di situ juga ibu gurunya menyapa Siti dengan sopan. Dan Siti mengulurkan tangannya sebagai tanda hormat kita kepada ibu dan ayah di sekolah. Kalau misalnya di rumah kita menghormati kedua orang tua kita, tetapi kalau di sekolah kita menghormati ibu dan bapak guru sebagai wakil di sekolah. Nah, di sini mereka juga berbaris secara rapi, tidak ada yang berbaris tidak rapi. Kemudian setelah itu, sebelum memasuki ruangan, pasti apa? Pasti kalau di rumah kita sebelum memasuki rumah, kita terlebih dahulu mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam, ya. Kalau di rumah itu adalah tanda kita sebagai menghormati orang tua kita. Kalau di sekolah pasti kita juga akan menghormati ayah, ibu dan bapak guru. Nah, setelah memulai dengan pelajaran dan setelah pelajaran sudah selesai, pasti kita akan pulang. Nah, kalau pulang kita juga ingat bahwa harus tetap berdoa sebelum pulang. Nah, di sini Siti mulai berbaris rapi kembali, sama seperti kalian nanti pada waktu kalian ke sekolah di SD Taman Muda 2, pasti nanti kamu juga akan berbaris rapi seperti yang dilakukan Siti hari ini. Jadi aturan-aturan yang ada di sekolah dan juga aturan-aturan yang ada di rumah pasti kita harus patuhi supaya kita tidak terkena
hukuman atau sanksi. Kalau misalnya kalian tidak mengerjakan PR di sekolah, pasti mungkin sama ibu dan bapak guru akan mendapatkan hukuman. Tetapi hukumannya adalah yang mendidik. Tidak mungkin ibu bapak guru menghukum kalian dengan hukuman yang tidak mendidik. Demikian juga dengan kedua orang tuamu di rumah, pasti juga akan memberikan hukuman yang mendidik, yang membuat kamu menjadi semakin tenang dalam hidup kalian. Kalian senang enggak kalau misalnya tidak terkena hukuman? Pasti akan merasa senang. Demikian juga dengan Siti dan teman-temannya. Dia merasa senang karena pada waktu dia belajar di sekolah, dia mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau di rumah, kalian juga harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di rumah itu apa saja, anak-anak? Nah, misalnya kalian mungkin tidak boleh tidur terlalu malam. Kalau tidur terlalu malam, nanti kalau bangun pasti akan apa, anak-anak? Kesiangan. Jadi itulah aturan yang ada di rumah. Terus Bu, kalau melihat televisi, boleh enggak Bu terlalu malam? Boleh anak-anak? Pasti tidak Bu, tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau melihat televisi terlalu malam, kalian tidurnya juga malam. Akhirnya apa? Akhirnya nanti terlambat pergi ke sekolah. Kemudian kalau melihat TV, tidak boleh terlalu dekat. Karena apa? Nanti bisa merusak mata. Itulah aturan-aturan yang ada di mana? Di rumah. Kemudian harus tetap mengucapkan salam pada waktu kamu di rumah, pada waktu kamu di sekolah, dan pada waktu kamu bertamu. Bertamu juga harus mengucapkan salam. Kemudian mengetuk pintu. Mengetuk pintu juga harus yang sopan. Boleh enggak keras-keras? Tidak Bu, tidak boleh. Jadi harus tetap mematuhi peraturan agar kehidupan kita boleh menjadi tertib. Nah, setelah itu Siti sebelum pulang terlebih dahulu berdoa. Berdoa kepada siapa, anak-anak? Berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi selamat sampai di rumah, tidak terjadi apa-apa. Jadi aturan-aturan yang ada di rumah juga harus kita patuhi. Nah, demikian materi pelajaran dari Ibu. Kiranya materi pelajaran dari Ibu ini bermanfaat bagi kalian semua, dan nanti kalau misalnya ada tugas-tugas, nanti Ibu akan berikan melalui WA. Jadi kalian harus tetap belajar. Semangat anak-anak. Terima kasih. Sekian dari Ibu Yuli hari ini, dan biarlah kita selalu tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Aturan yang ada di rumah itu harus kita patuhi agar hidup kita menjadi tertib. Dan di sini Edo, Siti, dan teman-teman yang lain sebelum pulang, dia terlebih dahulu berdoa agar diberi keselamatan oleh Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Demikianlah materi dari Ibu. Biarlah kita akan tetap selalu semangat di dalam belajar, dan saya harap nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian melalui WA
Dan saya berharap kepada kalian untuk tetap belajar dan selalu mematuhi peraturan atau protokol kesehatan yang berlaku saat ini, karena kita harus tetap menjaga kesehatan kita, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, ataupun mungkin melakukan kegiatan, kita harus tetap mencuci tangan kita, kemudian kita harus menjaga jarak. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Selamat siang.